kayak mau diterkam, mau dimakan, wow, kayak gitu ya, kayak mau diterkam, wow, kayak gitu, seolah-olah itu yang di depannya itu mangsanya kayak gitu. Terus matanya itu tajam banget ngelihatnya, terus apa itu, kayak itu matanya yang kalau kita kan ada warna hitam kayak gitu di tengah, dia itu putih semua kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dekat saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal cinta ditolak, dukun bertindak. Ini cerita tak ambil dari kisah nyata ya. Ini tak lihat dari uh, emang ini kisah nyata yang dialami sama teman saya. Jadinya saya ini bercerita dulu sewaktu saya kerja di sebuah pabrik dulu. Namanya kita perempuan kan tinggalnya di mes, rata-rata kan di mes kayak gitu ya, di mes lah gitu. Jadinya dia itu di sebelah kamar saya, misalnya dia kamar 16, saya kamar 17. Ini cuma cerita apabila ada kesamaan cerita atau hampir sama apa apa yang pokoknya, jika ada kesamaan cerita jangan diambil hati, berarti lagi kebetulan saja gitu aja ya. Ini tak ambil dari saya dulu kan pernah kerja di sebuah pabrik ya. Jadinya itu pas saya tinggal di mes sama namanya tinggal di mes kan, mes cowok sama cewek kan dipisah. Jadinya itu kebetulan mesnya cewek semua kayak gitu ya. Dia di kamar 16, saya di kamar 17. Tadinya itu kayak gimana ya, tadinya saya nggak ngeh kayak gitu ya. Pas kejadian itu seingat saya itu apa ya, kayaknya saya udah sama suami saya kayak gitu ya. Nah, pas kejadian itu pas 3 hari atau enggak 4 hari itu sekamarnya itu kayak kayak ketakutan, kayak apa kayak gitu. Jadinya itu yang digedor-gedor itu saya sama teman saya yang satu kamar itu. Namanya kita temen kan, ada yang biarpun sama-sama cewek kan kadang ada yang deket ada yang enggak. Kebetulan saya ya deket sama mereka di kamar sebelah kayak gitu. Pas kebetulan itu dia kumatnya itu dia kesurupan nyampe berhari-hari, itu kayaknya 4 hari ya. Pas kesurupan itu dianya itu kayak marah-marah, terus mata itu melotot, pokoknya itu matanya itu melotot kayak apa sih, kayak memandang temennya itu kayak mau diterkam, mau dimakan, wow, kayak gitu ya, kayak mau diterkam, wow, kayak gitu, seolah-olah itu yang di depannya itu mangsanya kayak gitu. Terus matanya itu tajam banget ngelihatnya, terus apa itu, kayak itu matanya yang kalau kita kan ada warna hitam kayak gitu di tengah, dia itu putih semua kayak gitu ya. Jadinya itu kayak apa ya, menakutkan, sangat menakutkan kayak gitu. Pas kebetulan dia kesurupan itu uh, dia kan kerjanya pas di shift kayak gitu kan. Nah, pas di shift itu temennya itu ada yang satu di situ. Jadinya pas pada tidur, saya kan sama temen saya kan di sebelah kamar itu udah kerja kayak gitu. Pas inget saya itu hari yang parahnya itu hari malam minggunya kayaknya ya, malam minggu, antara malam Sabtu malam minggu. Biasanya kalau malam Sabtu malam minggu itu kan pada apa ya, pada nggak pada libur. Kadang kalau nggak ada lemburan ya, ada yang
jalan-jalan kemana, pergi kemana. Pas kebetulan itu hari malam minggu, malam minggu itu teman sebelahku teriak-teriak katanya, Pur ini lihatin ini gimana. Jadinya kita berlima itu ngelihat dia itu pada ketakutan. Jadinya berani nggak berani kita ya di situ aja nungguin dia. Jadinya ntar kalau apa lagi kumat kayak gitu teriak wow ntar banting apa terus itu marah-marah suka dia. Pokoknya itu ngomongnya kelindur nggak tahu kemana kayak gitu, kayak seolah-olah itu bukan dirinya kayak gitu ya. Giliran tak kan kitanya kayak takut gimana kayak gitu. Jadinya kita berlima itu deketin gitu, nyampe saya itu matanya nyampe gini nungguin dia itu. Soalnya apa, dari pagi nyampe malam ketemu pagi lagi itu kita tidur cuma berapa doang, takutnya itu ntar dianya lagi kumat atau gimana. Pas kebetulan itu nggak tahu lihat saya itu dia diem aja kayak gitu, nggak tahu. Saya juga nggak ngeh, namanya saya juga nggak tahu apa-apa, nggak tahu soal kayak gitu, nggak tahu soal gitu. Intinya itu kayak orang nggak tahu, udah dia diem. Jadi kan dia diem, malam Sabtunya kita bisa istirahat. Saya balik ke kamar saya di sebelah tidur kayak gitu ya. Ntar tengah malam lagi giliran kumat lagi, saya dipanggil lagi. Jadinya itu kayak apa, giliran tak deketin itu kayak apa ya, kayak berani takut berani. Pokoknya itu kayak saya beraninya di belakang saya ini masih ada teman-teman kayak gitu. Takutnya ntar saya dicakar apa, takutnya diapain kayak gitu. Tuh saya ngeliat itu mata sorotannya itu tajam banget, terus rambut ini udah nggak ketata sama sekali, out-outan. Terus tak omong pelan-pelan, cobalah tak omong pelan-pelan, bisa apa enggak, mikir saya gini dalam hati, nggak tahu sama atau enggak. Pokoknya mikir saya pas itu dalam hati, tak samain lah saya ngadepin sama anak yang berkebutuhan khusus, tak samain kayak gitu. Tapi dipikir dalam nalar ya nggak masuk akal kalau tak samain kayak gitu ya, nggak sama, beda. Soalnya kan kenapa nggak sama, namanya orang kesurupan kan ya beda lagi kayak gitu. Takutnya kalau saya pemikirannya ditipit-tipit ntar diterkam apa di cekek kayak gitu, udah wassalam saya mikir saya kayak gitu. Tapi saya pikirnya niat saya baik, biar dia balik, biar nggak kumat ini gimana. Mikir saya nyampe ngapelin suami saya, ini gimana, teman saya ini kesurupan katanya. Pencet itu apa jempolnya sambil baca apa lah gitu ya, baca sebisa kamu lah. Ya udah tak ikutin aja ya, saya dikit apa baca sebisa saya, moga-moga dianya nggak kumat apa gimana. Tapi namanya kemungkinan udah apa itu, udah kayak gitu, kayaknya itu udah terlalu apa ya, udah terlalu agak, dia itu udah agak terlalu parah. Pokoknya tiap hari kumat, nyampe kita berlima 3 hari nggak tidur sama sekali, ngadepin dia kayak gitu ya. Ya benar, sama sekali nggak tidur itu paling giliran juga nggak bisa. Nyampe itu yang ada di dalam kamarnya itu nggak ada yang berani masuk gara-gara itu dia kesurupan kayak gitu ya. Terus kita runding berlima itu, kalau kayak gini terus saya nggak kuat, saya butuh istirahat, besok ya kerja. Saya kan ngomong kayak gitu, teman-teman juga mikir kayak gitu. Atas kesepakatan kita panggil ambulan, dia masukin ke poliklinik, biarilah diurus sama itu poliklinik, padahal nggak sakit nggak apa. Tapi kalau pas di poliklinik kan kita berlima apa nunggunya kayak gitu ya. Giliran kayak gitu kan harus ada yang jaga. Tapi saya mikirnya ntar ini kalau
Kalau kumat gimana, soalnya kalau kumat kan ranjang itu goyang semua kayak gitu, apa itu goyang semua, jadinya apa ya, kayak di luar nalar kayak gitu, maksudnya kayak nggak masuk akal tapi nyata gitu loh. Jadinya kayak percaya nggak percaya, zaman sekarang kok masih ada yang kayak gitu, itu kayak percaya nggak percaya kayak gitu ya. Ini cerita awalnya dulu, jangan langsung der kayak gitulah ya. Habis kayak gitu benar di poliklinik, dia ditungguin sama temennya yang satu kamar 2 orang, saya yang 3 orang itu udah nyerah, soalnya apa, 3 hari yang nungguin itu nggak tidur sama sekali, mata udah sepet. uh, Terus kitanya ngomong nggak kuat saya nungguin, soalnya besok saya kerja kayak gitu, jadinya maaf aja. Katanya saya dengar yang nungguin itu malamnya kumat lagi, rancang goyang semua apa, pokoknya aduh pokoknya marah-marah nggak karu-karuan pokoknya kayak gitu ya namanya kayak gitu. Terus kita berlima berunding, katanya dia punya saudara di situ, dia saudaranya itu ngontrak di sebuah kontrakan, jadinya kita berinisiatif ngubungin saudaranya, kita ngomong apa adanya, adiknya itu kesurupan gini udah berapa hari kayak gitu, terhitung udah 5 hari, jadinya dia ngomong sama kita, ntar kalau pas libur bawa aja ke tempatnya kayak gitu. Jadinya kita berenam sama yang kesurupan teman saya itu pas minggu kemudian, pas kita nggak ada kerjaan, pas libur kayak gitu, misalnya hari Sabtu apa minggunya kayak gitu, kita ke tempat saudaranya kayak gitu, ngobrol pelan-pelan, nggak taunya katanya itu dia punya pacar kayak gitu. Dia pernah kan kalau sadar kan ditanya kan masih kayak masih itulah kayak gitu. Dia ngomongnya itu kayak pokoknya intinya giliran kita ke tempat saudaranya gamblang, terus kitanya nganterin dia sama saudaranya itu ke tempat orang yang lebih tahu, lebih ngerti, lebih pinter nanggepi orang kesurupan kayak gimana. Dicek, setelah dicek cek kemungkinan sekiranya udah kemana gitu, katanya Duh kamu hati-hati kalau ngomong, nggak usah dia ngomong sama yang temanku yang kesurupan ya, jangan salah paham, katanya hati-hati kalau ngomong, ini perbuatan kamu sendiri, ini salah kamu sendiri. Jadinya kita berlima itu ngeliat-ngeliatan salah di mana kan kita nggak taunya itu dia pacaran sama, katanya itu dia dibikin sama mantan pacarnya katanya. Jadinya itu kayak lagi berantem sama pacarnya kayak gitu, nggak tahu masalah apa itu urusannya dia, saya nggak mau terlalu tahu, saya nggak mau terlalu ikut campur kayak gitu ya. Pokoknya pas itu dia lagi marah, lagi bertengkar kayak gitu, kayak seolah-olah kemungkinan temenku itu mau mutusin apa gimana, kemungkinan si cowoknya terlalu tresno, terlalu cinta sekonyong-konyong koder gitu, ibarat kata cinta sekonyong-konyong koder, nggak mau ditinggalin, jadinya dia jalan satu-satunya ya itu bikin teman saya gila kayak gitu ya. Akhirnya kemungkinan sama saudaranya dikontrakan, kemungkinan kan ya udah malu, udah bingung, udah apa kayak gitu, jadinya dia udah keluar dari pabrik. Saya dengar udah berapa minggu udah pulang, dia nikah sama yang bikin dia kesurupan itu ya. Udah apa ya, ceritaku ini bisa diambil kesimpulannya gini aja, apa ya aduh lus dada bener kalau ngomong kali ini mah. Ceritaku bisa diambil kesimpulannya kayak gini, bener cinta mah cinta, tapi seenggak-enggaknya janganlah
mentang-mentang cinta segala cara dilakukan, segala cara yang gak bener dilakukan. Buat apa sih? Kayak wanita cuma satu, wanita di dunia ini loh, ini buat yang prianya ya, wanita di dunia ini lo banyak, nggak dia satu orang wanita di dunia, banyak wanita. Kemungkinan kalau dia nggak suka sama kamu berarti itu bukan jodoh kamu. Kemungkinan kalau wanita itu nggak suka sama kamu, uh, uh, mungkin kamu akan menemukan wanita yang lebih baik daripada dia, lebih sabar daripada dia, lebih cantik daripada dia, pokoknya lebih dari mantan kamu. Jadinya pergunakanlah pikiran kamu yang positif, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Takutnya kalau ntar kamu nyampe dia, ntar kamu ituin dia, bener, ntar dia suka sama kamu, ntar kamu nikah sama dia. Tapi ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kamu ibaratnya bikin dia luluh lantak, bikin dia ibaratnya jatuh cinta sama kamu, cinta mati sama kamu. Tapi kalau lama-lama luntur, ntar dianya nggak suka sama kamu, biarpun ntar udah keluarga sama kamu dia berontak, dia mau pisah, mau apa juga kan rugi sendiri kayak gitu. Ya kalau bisa mah, kalau cinta dia nurani hati yang tulus gitu aja. Kalau kita benar-benar mencintai orang, si prianya mencintai dengan tulus, si wanitanya mencintai tulus, insya Allah rukun nyampe tua awet gitu, nggak ada halangan dalam rumah tangga kayak gitu aja. Ini pesan saya buat si wanitanya, kalau menolak seseorang, menolak pria atau menolak prialah maksudnya ya, enggaknya dengan omongan yang halus, omongan yang jangan kasar, yang penting jangan menyinggung perasaannya dia, biar si prianya nggak sakit hati, nggak pikirannya nggak aneh-aneh, biar dia berpikirnya juga positif. Terus ini satu buat si wanitanya, jangan kadang kalau nggak suka langsung omongannya apa sih, kayak apa sih itu loh, omongan manis dikeluarin semua. Maksudnya gimana omongan manis dikeluarin semua? Itu kayak semua kebun binatang dikeluarin, yang ada di kuburan dikeluarin semua. Maksudnya kata mutiara itu keluar dari mulut kamu, itu jangan sampai. Terus ya jangan langsung mentang-mentang nggak suka langsung diludahin di depannya langsung, jangan ya. Intinya ya hati-hati aja kayak gitu. Namanya hati seseorang, kita gak ada yang tahu hati seseorang ada di dalam tubuh kita, nggak bisa melihat hati seseorang itu kayak gimana. Ya di depan kamu nyantai aja, kalau di dalamnya udah sakit hati, dia ngelakuin udah pokoknya udah pikirnya udah terlalu sakit hati, ntar kamu dibikin yang aneh-aneh, kamu sendiri yang susah, yang rugi sendiri kayak gitu ya. Intinya ya berpikirlah positif, jangan terlalu aneh-aneh. Kalau emang udah nggak berjodoh ya udah, berarti ya bukan jodoh kamu gitu aja. Semoga kedepannya dapat pasangannya lebih baik gitu aja cara berpikirnya, nggak usah mikir aneh-aneh kayak gitu ya. Itu dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.